Alhamdulillah baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah teman-teman ini tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Baik, saya jelaskan dulu. Konseling kelompok ini adalah salah satu jenis layanan, bimbingan, dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok itu secara bergantian. Adapun cara pelaksanaannya itu seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman ini mengikuti sesi konseling kelompok ini tidak adanya paksaan dari siapapun atau atas kemauannya sendiri. Apakah teman-teman ada yang terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini? Tidak. Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, itu harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap anggota dalam membongkarkan masalahnya itu harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Nah, ada aturan-aturan di dalam konseling kelompok ini yang harus disepakati bersama-sama. Nah, di antaranya itu apabila teman-teman ingin mengeluarkan pendapat, teman-teman itu harus tunduk tangan dulu. Nah, terus yang paling penting nih ya, setiap anggota masing-masing ini harus bisa menjaga rahasia dari kita di sini. Jadi, habis konseling ini berakhir, kalian ini nggak boleh menceritakan permasalahan ini ke orang yang nggak penting gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Saya harap teman-teman bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok ini ya. Selanjutnya mengenai batasan waktu, kesepakatan bersama kegiatan konseling kelompok ini akan dilakukan selama berapa menit? 20 menit. Semuanya setuju ya? 20 menit. Oke. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih akrab, teman-teman dapat memperkenalkan nama lengkapnya masing-masing dan hobinya. Ya, dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Al-Fauzan Satken. Bisa dipanggil hobi. Hobi mancing. Hobi mancing. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Randi. ya, bisa dipanggil Randi. hobinya. Main bersama. Oh, ya. Selanjutnya, Saya kuliner. hobinya. Nama saya Dimas Andrian, bisa dipanggil Dimas. Hobi saya mancing. Oh, mancing juga. Dengan saya hobi saya bermain game. Oh iya, selanjutnya. Nama saya Kemal Sidin, bisa dipanggil Ibnu. Hobi saya menggunung. Oh, ini bermacam-macam ya. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Azrita Maharani, biasa dipanggil Azria. Hobi saya itu nonton drakor. Ya. Baik, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka ya antara satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang
atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling? Siap. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman ini tahu apa itu masalah? Masalah itu suatu keadaan yang terjadi yang tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul kata Fauzian tadi. Masalah adalah satu kegiatan berdasarkan situasi yang terjadi belum sesuai atau tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Nah, masalah itu ada masalah umum dan masalah pribadi. Masalah umum itu adalah masalah yang dialami oleh diri pribadi dan orang sekitar. Contohnya kayak misalnya nih Ardi kurang fokus dalam belajar di kelas dikarenakan kondisi pencahayaan di kelas itu kurang bagus, itu termasuk masalah umum. Nah, sedangkan masalah pribadi yang dialami oleh diri pribadi, contohnya Lucky itu nggak bisa fokus dalam belajar karena suka ngantuk gitu. Bisa dimengerti teman-teman semua? Bisa. Oke. Nah, sekarang setiap anggota kelompok itu wajib untuk menyampaikan masalah yang dialaminya saat ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahan dulu? Saya. Oke, silakan. Karena ini saya malas sekali untuk belajar karena saya mau Oke. Masalah yang sedang dialami Ibnu ini sulit untuk belajar karena kecanduan main game. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan. Akhir-akhir ini saya sulit untuk membagi waktu saya untuk belajar dan kegiatan lainnya. Oke. Masalah yang sedang dialami Ardi itu sulit untuk membagi waktu belajar dan banyak kegiatan ya di luar. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Iya, silakan. Belakangan ini saya sulit untuk memahami penjelasan dari guru karena saya selalu bercanda dan ngobrol di saat guru menjelaskan. Karena penjelasan dari guru membuat bosan. Jadi masalah yang dialami Dimas itu sulit memahami penjelasan dari guru karena metode yang dilakukan guru itu membuat bosan ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya. Ya, silakan. Karena ini saya sulit mengatur keuangan saya dengan baik. Saya boros sekarang. Masalah yang sedang dialami Ojan ini sulit mengatur keuangannya. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Ya, silakan. Saya menyimpan dendam terhadap teman saya. Oleh karena itu, jika belajar kelompok saya terganggu. Jadi Lucky ini menyimpan dendam dengan teman Lucky dan itu mengganggu Lucky dalam kerja kelompok, begitu? Iya, kalau berkelompok dengan dia. Oh iya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Saya. Ya, silakan. Akhir-akhir ini saya merasa tidak semangat untuk sekolah. Oke, baik. Jadi Randi ini akhir-akhir ini nggak semangat ya buat berangkat sekolah. Oke, baik. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman barusan, kita sepakati dulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurut teman-teman, permasalahan siapa yang akan kita bahas? Menurut saya permasalahan Lucky karena rasa dendam itu tidak baik dan seperti dikatakan itu dapat mengganggu terhadap kerja kelompok. Oh, jadi menurut Ibnu, permasalahan Lucky yang akan kita bahas pada hari ini. Ada pendapat yang lain? Ya, setuju dengan Ibnu, permasalahan Lucky yang kita bahas terlebih dahulu. Oke. Jadi Ojan juga setuju ya dengan pendapat Ibnu. Menurut Ibnu, permasalahan yang kita bahas, menurut kita permasalahan yang akan kita bahas ada lagi, atau teman-teman setuju jika permasalahan Lucky
yang kita bahas terlebih dahulu. Oke. Baik, permasalahan Lucky yang kita bahas terlebih dahulu yaitu Lucky menyimpan dendam terhadap teman dan mengganggu kerja kelompok. Baiklah Lucky, untuk mengutarakan permasalahan yang lanjut saya persilakan. Jadi begini, saya tidak suka jika ada yang membuat saya tersinggung karena saya sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Dan hal itulah yang membuat saya menjadi dendam dengan orang yang sudah membuat saya tersinggung. Oh, jadi Lucky itu nggak suka ya kalau ada yang membuat Lucky itu tersinggung dan membuat Lucky itu jadi dendam. Dan juga sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, itulah terjadi penyebab Lucky menjadi dendam dengan orang lain. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ingin memberikan masukan untuk Lucky, saya persilakan dimulai dari sebelah sini dulu ya. Menurut saya itu tidak baik disimpan terlalu lama, hanya disebut penyakit hati. Selanjutnya, Benar sekali apa yang dikatakan Ibnu, karena orang yang menyimpan rasa dendam itu tidak ada untungnya dan juga bisa membuat pikirannya terganggu. Kalau dari saya, sebaiknya seharusnya lebih berpikir positif kepada orang lain. Dan jika membuat tersinggung, cobalah berpikir bahwa itu adalah canda semata agar kamu tidak dendam dengan orang lain. tadi dulu deh. Ini boleh Dari saya, cobalah untuk memaafkan orang lain Gak apa-apa itu mas. yang sudah membuat kamu tersinggung. Maha pemaaf dan pengampun. Memang benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, jujur. Aturan nanti Randi baca yang punya ini. Jika ada yang membuat tersinggung, cobalah berpikir bahwa itu adalah candaan semata agar kamu tidak dendam dengan orang lain. Selanjutnya, Dan saya cobalah untuk memaafkan orang lain yang sudah membuat kamu tersinggung. Lagi pula Tuhan kita juga akan maaf dan pengampun. Memang benar yang dikatakan oleh teman-teman saya, tapi jujur saja saya sangat sulit untuk berpikir positif terhadap orang yang sudah membuat perasaannya tersinggung. Tetapi saya akan mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah. oke baik, karena Lucky sudah berjanji untuk mencoba untuk berubah. Dan saya juga ingin teman-teman semua memberikan semangat ya buat Lucky agar dia lebih bersemangat lagi untuk berubah. Ayo semuanya bertangan buat Lucky. Nah itulah teman-teman, semua sudah memberikan saran yang terbaik untuk Lucky agar lebih semangat lagi untuk dapat berubah. Untuk Lucky, selanjutnya apa yang ingin Lucky lakukan setelah sesi pertemuan ini? Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba untuk berubah. Dan saya sangat berterima kasih atas saran yang diberikan oleh teman-teman saya. Saya sangat berguna untuk saya. Oke. Kesimpulannya bahwa Lucky ini harus berpikir positif dan juga harus memiliki keinginan yang besar dari dalam hati untuk berubah, karena
Saya yakin Lucky pasti bisa. Dan yang terpenting adalah kamu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain agar kamu terhindar dari rasa dendam. Baik, terima kasih sarannya, Kak. Iya, sama-sama. Untuk Lucky, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini, dari Lucky ada pesanan kesan nggak yang ingin disampaikan? Baik, pesan saya kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lalui ini sangatlah bagus dan berguna bagi kita semua. Terlebih khusus untuk apa yang sudah dibantu teman-teman, sehingga masalah yang saya alami dapat dipecahkan dengan baik. Iya, saya juga berterima kasih ya karena Lucky sudah memberikan kesan yang baik terhadap konseling kelompok ini yang sudah kita lakukan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bersedia datang berbagi cerita serta pengalaman yang pernah dialami. Kak, Ya. permasalahan saya belum dibahas. Bagaimana ini? Oh, baik, untuk permasalahan teman-teman yang belum kita sempat bahas hari ini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira teman-teman bisa mengadakan kegiatan konseling ini selanjutnya kapan? Senin depan aja Kak. Oh, Senin depan. Kalau yang lain gimana? Setuju nggak? Oke, baik. Kegiatan konseling kelompok ini selanjutnya akan dilaksanakan Senin depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.